Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PIR 23 izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nadine Situmeang dengan NIM 12S25052 dan PIR saya. Dengan saya Jessica Caroline Elementara Jugugu dengan NIM 12S25054. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas T03 The Ultimate Best. Adapun soal atau kasus yang diberikan adalah sebagai berikut. Di kampus, aplikasi juragan buku, besutan Ucok dan Butet mulai mendapatkan perhatian. Rekan-rekan mereka sudah mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan buku terbaik. Biasanya rekan-rekan Ucok dan Butet hanya memperhatikan rating dari buku sebagai acuan rekomendasi. Minggu lalu, fitur informasi diskon diluncurkan dan menjadi alternatif dalam memilih buku. Dengan fitur tersebut, semakin banyak mahasiswa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Siang tadi, pada saat makan siang di kantin, Tiur dan Butet sedang berbincang singkat sambil menunggu jam masuk kuliah. Dalam pembicaraan tersebut, Tiur memuji kemanfaatan aplikasi yang telah Butet kembangkan. Secara tidak sengaja, Tiur nyeletuk, buku terbaik itu yang ratingnya tinggi dan diskonnya maksimal. Butet tersentak dan langsung terinspirasi dengan fitur request Tiur. Dalam waktu singkat, Butet langsung berterima kasih atas celetukan Tiur dan pergi mencari Ucok. Kemudian, Butet menceritakan perbincangannya dengan Tiur kepada Ucok. Ucok mengerti bahwa mengkombinasikan antara rating dan nilai diskon dapat semakin menstimulasi terjadinya transaksi buku. Butet selanjutnya menambahkan pendapatnya bahwa sebaiknya aplikasi mulai menerima lebih dari satu data buku. Aplikasi kemudian akan memberikan rekomendasi buku terbaik dengan memperhatikan rating dan nilai diskonnya. Ucok lalu mengusulkan bahwa buku terbaik atau The Ultimate Best untuk direkomendasikan adalah yang pertama itu ratingnya tergolong best pick atau minimal ratingnya 4,7, dan yang kedua nilai diskon tergolong once in a lifetime atau lebih dari 40%. Nah, di sini ada multidata. Jadi di sini berisi pada pengembangan sebelumnya aplikasi hanya akan membaca satu rangkaian data buku saja. Tapi pada pengembangan kali ini aplikasi akan mampu menerima lebih dari satu data buku. Satu data buku akan diberikan secara lengkap mulai dari ISBN hingga rating. Aplikasi akan secara terus-menerus membaca data buku hingga didapati perintah untuk berhenti. Perintah untuk berhenti ditandai dengan triple dashes pada saat membaca ISBN. Nah, perhatikan contoh input pada example 1 dan example 2. Di sini pada example 1 kita menginput dua data buku. Jadi di sini ada dua data buku yang diinput. Nah, akan di sini juga menghasilkan output dari dua data buku tersebut. Jadi ini ada dua data buku yang di output. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan algoritma yang sebelumnya sudah kami buat. Langkah yang pertama tentu saja kita harus mendeklarasikan variabel. Nah, di sini kami menggunakan 3 tipe data, yaitu string, integer, dan real. Nah, di sini string kami mendeklarasikan variabel untuk data yang berbentuk atau berupa teks seperti ISBN, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga hasil kategorisasi yaitu rate, result, dan final result. Nah, yang kedua, di sini kami hanya menggunakan stok buku ini, variabel stok buku ini ke dalam tipe data integer karena stok buku itu berbentuk bilangan bulat, tidak berbentuk pecahan atau tidak berbentuk desimal. Nah, yang ketiga itu tipe data real. Di sini variabel ini penting untuk nilai moneter dan penilaian, yaitu harga pembelian, margin, rating, karena ketiga variabel ini berbentuk bilangan desimal. Nah, struktur kontrol utama yaitu pada perulangan do while. Inti dari program ini adalah perulangan do while, di mana di sini kita disuruh untuk atau ada instruksi untuk melakukan serangkaian langkah selama kondisinya masih terpenuhi. Nah, selanjutnya program langsung meminta input ISBN. Nah, kemudian kita lanjut, setelah di input ISBN kita lanjut ke branching yang pertama di mana kita akan mengecek si ISBN. Nah, program akan mengecek apakah ISBN yang dimasukkan bukan triple dash atau tidak sama dengan triple dashes. Nah, di mana ini memiliki arti apakah si ISBN ini tidak kosong.
Nah, triple dash ini memiliki arti kosong atau dia tidak ada, ISBN-nya tidak ada. Nah, jika dia true, program akan meminta input yang selanjutnya, yaitu program meminta input semua detail buku, yaitu input judul, penulis, tahun terbit, dan juga penerbit. Nah, selanjutnya ada pengecekan penerbit khusus, di mana jika input penerbit sama dengan triple dashes atau penerbitnya kosong tidak ada, dia akan ke true dan akan diassign penerbit sama dengan triple dashes. Nah, jika dia false maka diassign penerbit sama dengan penerbit. Selanjutnya itu akan diminta input format buku, input harga pembelian, dan input margin. Disinilah logika inti bisnis dimulai, yang bertujuan menentukan apakah si buku mengalami kerugian dan seberapa besar kerugiannya. Variabel result diinisiasi 2 kali sebagai string kosong. Makanya dia di result tanda petik yang berarti sama dengan kosong. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan branching lagi, di mana di sini pengecek keuntungan. Pengecekan pertama adalah apakah margin lebih besar dari 0. Nah, jika dia true, resultnya itu jika dia ya, maka dia untung, result ditetapkan sebagai triple dashes. Nah, jika dia false, maka akan lanjut ke branching yang kedua, di mana kita akan memeriksa apakah dia rugi. Nah, jika margin tidak positif atau kerugian atau impas, maka akan dicek apakah si margin ini lebih kecil dari minus harga pembelian dikali 40% atau dikali 40/100. Nah, jika dia true maka resultnya once in a lifetime. Nah, jika dia false, lanjut ke branching yang terakhir, di mana akan dicek apakah si margin lebih kecil dari min harga pembelian dikali 20% atau dikali 20/100. Nah, jika dia true, maka akan diassign resultnya itu never come twice. Nah, jika dia false, maka resultnya itu margin. Jika dia ke false, maka resultnya kan sama dengan no regret. Berarti ini marginnya lebih besar dari kerugian 20% atau impas atau rugi minimal. Nah, jika ya, otomatis resultnya itu no regret. Selanjutnya setelah margin dihitung, program meminta input dari stok buku dan input rating. Nah, kemudian dimasukkan if ini untuk mengkategorikan buku berdasarkan nilai rating. Nah, jika rating antara lebih besar atau sama dengan 4,7 dengan antara rating lebih kecil atau sama dengan 5, jika dia true maka dia akan menghasilkan rate-nya best pick. Jika dia salah, maka akan dilakukan lagi pengkategorian. Jika rating lebih besar atau sama dengan 4,5, jika dia true, rate-nya sama dengan must rate. Jika dia salah, maka dilakukan lagi perbandingan apakah ratingnya lebih besar atau sama dengan 4,0. Jika dia true, maka rate-nya recommended. Jika dia false, maka akan dilakukan lagi perbandingan apakah ratingnya lebih besar atau sama dengan 3,0. Jika dia true, maka rate-nya average. Jika dia false, maka akan dilakukan lagi rating apakah ratingnya lebih kecil dari 3. Jika dia true, maka rate-nya low. Jika dia false, rate-nya ini tanda string yang artinya kosong. Rate-nya sama dengan kosong. Lalu ini penentuan status akhir. Ini adalah langkah akhir yang menggabungkan dua hasil sebelumnya. Jadi final result ini ditentukan oleh kombinasi yang sangat spesifik, atau program mengecek apakah result adalah once in a lifetime dan rate adalah best pick. Jika ya, buku ini mendapat status
status dari atau final resultnya the ultimate best. Jika false maka final resultnya triple daces atau kosong. Jika selesai maka akan menghasilkan output dari hasil akhirnya ini program tuh menampilkan semua data dan hasil analisis dari satu baris. Dalam satu baris dipisahkan oleh tanda pipe. Jadi di sini adalah output ISBN, terus dipisahkan dengan tanda pipe, judul, pipe penulis. Jadi ini outputnya kan satu baris, tapi dipisahkan dengan tanda pipe pada masing-masing data buku ISBN hingga final resultnya. Jadi di sini juga ada toxif ini. Toxif ini dalam istilah logaritm itu adalah sebuah fungsi bawaan yang digunakan untuk memformat atau membulatkan nilai dari variabel rating sehingga hanya menampilkan satu angka dari belakang koma. Nah, terus ini setelah output, program ini kembali ke awal perulangan do while untuk meminta ISBN baru. Setiap proses data buku berikutnya, seluruh proses ini berulang hingga ISBN yang dimasukkan adalah triple daces. Nah, terus dengan memvisualisasikan alur ini, kita dapat melihat bahwa logika sederhana seperti if dan do while dapat dikombinasikan untuk membuat keputusan yang kompleks dari manajemen data. Selanjutnya itu kita akan mengerun. Menjalankan. Nah, kita perhatikan pada example 1, kita akan mencoba example 1 kita memasukkan ISBN-nya. ISBN-nya 979 tanda penghubung 87 48361. Lalu kita masukkan judulnya. The Science of the Self-Control, terus ada penulisnya. Terus ada tahun terbit 2021. Terus ada penerbit. Di sini tidak ada atau triple daces. Terus ada format buku, terus harga pembelian 35,98. Terus selanjutnya marginnya itu minus 14,11. Terus stoknya, ratingnya 5,0. Nah, di sini akan outputnya itu menghasilkan input dari data buku pertama. Nah, di sini juga kita memasukkan lagi, kita disuruh menginput 2 kali dari data buku dari 2 buku yang berbeda tersebut. Ini data buku yang kedua 978, ISBN-nya 70 8180 81. Terus judulnya Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Penulisnya J.K. Rowling. Tahun terbit 1998. Penerbit Scholastic. Format buku no. Marginnya 14,15. Marginnya min 9,55. Stok buku 16. Ratingnya 4,8. Nah, di sini outputnya mulai dari ISBN, terus judul. Nah, yang berbeda dari logaritm sebelumnya atau tugas sebelumnya itu di sini udah ada kategori yaitu best pick, once in a lifetime, dan the ultimate best, di mana ini diperoleh dari pengecekan
apakah dia untung atau rugi tadi melalui margin yang dimasukkan. GitHub. Nah, di sini kami sudah mengumpulkan tugas kami dan tugas kami di sini sudah berhasil dan dia udah centang. Adapun kendala kami dalam mengerjakan tugas kami itu, yang pertama kami masih sering kesulitan atau kebingungan dalam memahami soal yang diberikan, yaitu pada penggunaan ya dual atau perulangan yang digunakan, terus menyusun branchingnya dan ya perulangan loopingnya aja. Baik, sekian dari praktikum T03 kami. Kami ucapkan terima kasih.